어떻게 생각하냐? 와우. 이게 끝인가 봅니다. Yo yo yo, what's up sobat gabut, terus balik nah be aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pecinta Yakult? Semoga ususmu sehat selalu. Amin. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film pembulian asal Korea yang berjudul Komitmen. Film ini rilis pada tahun 2013 yang mengisahkan tentang seorang agen asal Korea Utara bernama Myung Hun yang dipaksa menyusup ke Korea Selatan dengan menyamar sebagai murid SMA. Tujuan Myung Hun melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan adik perempuannya yang sedang ditahan. Gimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los. Film berlatar belakang di Seoul tahun 2009. Terdapat seorang agen asal Korea Utara yang ditugaskan menjadi mata-mata di Korea Selatan bernama Lee Young Ho. Saat itu Lee Young Ho sedang makan di kedai milik seorang nenek, dan faktanya nenek tersebut juga merupakan agen yang sedang menyamar sebagai penjual mie ayam. Di sini Lee Young Ho yang sudah menyelesaikan misinya pun berpamitan dengan nenek tersebut untuk pulang ke Korea Utara. Ketika Lee Young Ho hendak pulang, tiba-tiba datanglah segerombolan polisi Korea Selatan yang telah mengetahui penyamaran dari Lee Young Ho. Lee Young Ho yang sudah terkepung nampak pasrah tak memberikan perlawanan, dan ketika ia akan mengambil sebuah foto, polisi pun langsung menembaknya tepat di jantung yang membuatnya tewas. Scene berpindah ke Korea Utara, di mana terdapat dua anak dari Lee Young Ho yang sedang dipenjara, yaitu Myung Ho dan Hae In. Mereka berdua dipenjara karena sang ayah dianggap telah berkhianat dari Korea Utara. Lalu terdapat seorang kolonel yang bernama Moon Sang Chul memanggil Myung Ho untuk datang ke ruangannya. Di sini sang kolonel memberikan tawaran kebebasan untuk Myung Ho dan adiknya, akan tetapi dengan satu syarat, yakni Myung Ho harus menggantikan tugas ayahnya menjadi seorang agen di Korea Selatan. Singkat cerita, 2 tahun kemudian di Seoul, terdapat seorang agen pengkhianat Korea Utara yang bernama Bu Dok Sung. Ia ditugaskan untuk membunuh para agen unit 8 Korea Utara. Di sisi lain, Myung Ho pun akhirnya menerima tawaran dari sang kolonel, di mana sekarang ia sudah berada di Korea Selatan. Di sini Myung Ho mengganti namanya menggunakan nama samaran, tapi kita tetap panggil saja Myung Ho. Dan selama di Korea Selatan ini, ia diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Myung Ho mulai menjalankan aksinya dengan menyamar menjadi seorang siswa. Ia pun ditempatkan satu bangku dengan seorang siswi cantik dan pendiam di kelas tersebut. Tak disangka, nama siswi itu sama dengan nama adik dari Myung Ho, yakni Hae In. Dan hal itu cukup membuat Myung Ho terkejut. Ketika jam istirahat, Hae In yang biasa dibully pun didatangi sekumpulan anak sok keras. Mereka ini berniat akan memalak uang dari Hae In. Namun di sini Hae In tidak meresponnya. Lalu salah satu dari mereka merangkulkan tangannya ke pundak Myung Ho. Myung Ho yang merasa risih pun langsung menepisnya. Tak terima dengan hal itu, mereka pun mengajak duel Myung Ho di atas gedung sekolah.
Sesampainya di atas, Myunho pun langsung dipukul oleh Kang Bully tersebut. Di sini Myunho mencoba untuk bersabar karena ia tak ingin penyamarannya terbongkar. Namun ketika foto keluarganya diambil, dengan tegas Myunho pun langsung merebutnya kembali. Tak lama kemudian datanglah Pak Guru yang membubarkan aksi pembulian tersebut. Pada saat hendak pulang, ia melihat Hae-in yang sedang memperhatikan kegiatan tari di sekolah. Nampaknya Hae-in ini ingin sekali mengikutinya, akan tetapi hal itu tidak bisa ia lakukan karena pemimpin tari di sekolah tersebut merupakan siswi yang biasa membulinya. Sesampainya di rumah, Myunho mendapat kiriman paket Shopee COD dari Kolonel Sang Chung yang berisi sebuah handphone. Setelah di-unboxing, Myunho pun mendapat telepon dari sang kolonel yang menyuruhnya untuk membunuh sang pengkhianat Korea Utara, yakni Bu Dok-sung. Esoknya, Myunho mulai mencari keberadaan Bu Dok-sung, di mana ia pergi ke sebuah apartemen tempat kenalannya Bu Dok-sung. Di sini ia bertemu dengan pria gendut dan langsung menghajarnya. Setelah melumpuhkan pria tersebut, Myunho pun menanyakan keberadaan Bu Dok-sung. Akan tetapi pria tersebut tidak mau memberitahunya. Alhasil dengan terpaksa Myunho pun langsung membunuhnya. Di malam harinya, Myunho melanjutkan misi pencariannya. Dan kali ini, ia mendatangi seorang penjual daging teman dari pria gendut yang telah dibunuhnya. Lalu, Kang Daging itu pun memberitahu plat mobil milik Bu Dok-sung. Namun, tiba-tiba Kang Daging tersebut mengambil senjata dan mencoba untuk membunuh Myunho. Myunho yang ahli bela diri pun dengan mudahnya membunuh Kang Daging itu. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Hae-in sedang dibully oleh cewek pemimpin tari dan sekumpulan anak sok keras. Myunho yang melihat hal tersebut pun langsung menolongnya. Sementara itu, Myunho yang sudah mengetahui plat mobil Bu Dok-sung pun kemudian mencarinya di sebuah parkiran. Setelah menemukannya, ia pun langsung mengejar mobil milik Bu Dok-sung yang telah pergi. Ketika Myunho akan menembaknya di lampu merah, Bu Dok-sung pun menyadarinya. Kemudian ia langsung menancapkan gas yang membuatnya menabrak pembatas jalan. Karena terdapat banyak orang yang mengerumuni mobil Bu Dok-sung, Myunho pun memilih untuk pergi dan akan membunuhnya di lain waktu. Di sekolah, Myunho melihat Hae-in yang sedang dibawa ke suatu ruangan oleh sekumpulan anak sok keras. Nampaknya mereka semua berniat akan memalak semua uang dari Hae-in. Tak lama kemudian datanglah Myunho yang mengira kalau Hae-in akan diperkosa. Kemudian ia pun langsung menghajar mereka semua. Esoknya, Myunho yang menyadari kalau Hae-in tidak berangkat pun kemudian menghampiri kumpulan anak sok keras yang sedang makan. Lalu Myunho bertanya di mana tempat Hae-in bekerja. Dengan rasa takut dan gugup, mereka pun menjawab kalau Hae-in bekerja di sebuah kafe. Setelah mengetahuinya, Myunho pun pergi ke kafe tempat kerja Hae-in. Sesampainya di sana, ia malah bertemu dengan teman kerja Hae-in yang mengatakan kalau Hae-in sudah tidak bekerja di sini dan ia juga sudah keluar dari sekolah. Keesokan harinya sepulang sekolah, Myunho dihampiri oleh Hae-in, di mana sekarang Hae-in telah merubah gaya rambutnya menjadi pendek. Di sini Hae-in berniat meminta bantuan Myunho untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar dirinya bisa diterima di tempat latihan balet.
Myun Ho pun bersedia membantunya. Kemudian ia diminta untuk menandatangani surat pendaftaran milik Hae-in. Setelah itu, mereka berdua pun saling bertukar cerita. Myun Ho memberitahu kalau dirinya memiliki adik yang namanya sama dengan Hae-in. Sementara itu, Hae-in bercerita kalau dirinya tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Nah, dari situ hubungan mereka berdua pun semakin akrab. Shin beralih ke Budok Sung yang telah mengetahui rumah dari Myun Ho, di mana ia pergi ke rumahnya untuk membunuh orang tua angkatnya dan juga mengambil sebuah paket rahasia. Ketika Myun Ho pulang ke rumah, ia pun kaget melihat kedua orang tua angkatnya yang sudah mati mengenaskan. Nampaknya Budok Sung sudah menunggu kehadiran Myun Ho di dalam. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Dengan seluruh tenaganya, akhirnya Myun Ho pun berhasil membunuh Budok Sung. Setelah itu, ia pun meledakkan rumahnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Di sini Myun Ho pergi ke sebuah kedai milik nenek-nenek yang ada di awal film. Karena sudah kelelahan, Myun Ho langsung terjatuh pingsan di kedai itu. Keesokan harinya, terdapat seorang polisi yang bernama Cha Jung Min mendatangi rumah Myun Ho yang sudah hangus terbakar. Di sana, Jung Min menemukan bed nama di jas sekolah Myun Ho, dan dari situ akhirnya polisi mengetahui identitas asli Myun Ho. Shin kembali ke Myun Ho, di mana ia sedang makan sambil menceritakan kehidupannya kepada nenek tersebut. Lalu Myun Ho pun menunjukkan foto keluarganya. Nah, setelah melihat foto tersebut, si nenek pun mengetahui kalau Myun Ho adalah anak dari Lee Jung Ho. Singkat cerita, Myun Ho kembali mendapat paket berisi handphone. Lalu, Kolonel Sang Chul pun menghubunginya dan menyuruhnya untuk menjalankan misi terakhir, yakni merebut kembali paket rahasia yang telah diambil rombongan Budok Sung. Agar Myun Ho mau, sang kolonel pun mengirimi sebuah video tentang adiknya. Dan akhirnya Myun Ho pun bersedia menjalankan misi terakhirnya tersebut demi menyelamatkan sang adik. Tanpa pikir panjang, Myun Ho langsung pergi ke markas rombongan Budok Sung. Kemudian ia pun membunuh mereka semua. Dan akhirnya Myun Ho berhasil merebut kembali paket rahasianya, yang mana isi dari paket tersebut merupakan sebuah berlian. Setelah itu ia pun menemui Hae-in dan juga nenek pemilik kedai untuk berpamitan kepada mereka bahwa dirinya akan kembali ke Korea Utara. 아프지 마시라요. Di sisi lain, nampaknya pihak Korea Utara dan Korea Selatan sedang menjalankan suatu rapat. Di sini, pihak Korea Utara malah menyerahkan data para agen dari unit 8 kepada pihak Korea Selatan. Sementara itu, ketika Myun Ho akan pulang menggunakan kapal, tiba-tiba pemilik kapal tersebut menusuknya. Dan ia bilang kepada Myun Ho bahwa tak akan ada agen yang bisa pulang. Dengan sisa-sisa tenaganya, Myun Ho pun akhirnya bisa membunuh pemilik kapal tersebut dan menjatuhkannya ke laut. Karena semua data para agen sudah terbongkar, para polisi pun mulai melakukan penangkapan kepada semua agen Korea Utara. Sementara itu, dengan luka di perutnya, Myun Ho pun memutuskan untuk kembali menemui sang nenek. Akan tetapi, sesampainya di sana, ia kaget melihat sang nenek yang sudah dikepung para polisi. Sang nenek yang tak mau menyerahkan dirinya pun akhirnya ditembak mati oleh polisi. Melihat
hal tersebut, Myun Ho pun sangat sedih. Pasalnya, nenek tersebut sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Setelah itu, ia pun berniat akan pergi ke rumah Hae In. Sesampainya di sana, Hae In langsung menolong dan mengobati luka tusukannya. Ketika Myun Ho sudah tertidur, Hae In mendengar sebuah berita bahwa kini Myun Ho menjadi seorang buronan. Nah, dari situ akhirnya Hae In pun mengetahui semuanya soal Myun Ho. Keesokan paginya, Hae In yang melihat Myun Ho masih tertidur kemudian pergi ke Indomaret untuk membeli makanan. Di sana, Hae In bertemu dengan Pak Polisi yakni Cha Jung Min. Nah, Jung Min yang sudah mengetahui kalau Hae In ini teman sekelasnya Myun Ho, kemudian menanyakan keberadaannya. Namun di sini Hae In berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu dekat dengan Myun Ho. Singkat cerita, Kolonel Sang Chul yang sudah lama menunggu kepulangan Myun Ho pun akhirnya datang langsung ke Korea Selatan dengan mengajak adiknya Myun Ho. Tujuan sang kolonel datang ke sini untuk mengambil berlian yang ada di tangan Myun Ho. Lalu ia pun menghubungi Myun Ho dan berkata, "Jika kau ingin adikmu selamat, maka serahkanlah berlian itu padaku." Jadi bisa disimpulkan bahwa selama ini Myun Ho telah dimanfaatkan sang kolonel hanya untuk mendapatkan berlian mahal tersebut. Mendengar hal tersebut, Myun Ho pun langsung bergegas pergi untuk menemui sang kolonel. Sebelum pergi, Myun Ho telah menitipkan pesan kepada Hae In untuk menjaga adiknya jika terjadi apa-apa pada dirinya. Karena khawatir, Hae In pun menelpon Jung Min dan mengatakan bahwa Myun Ho sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, Myun Ho menemukan sang kolonel di sebuah parkiran. Terlihat adik Myun Ho sedang berada di dalam mobil dengan tangan terikat. Saat Myun Ho akan memberikan berlian itu, nampaknya anak buah sang kolonel sudah siap menembak Myun Ho dari belakang. Untungnya polisi segera datang dan langsung menembak kepala anak buah sang kolonel. Saat Myun Ho sedang bertarung dengan sang kolonel, tiba-tiba adiknya dibawa kabur menggunakan mobil. Lalu Myun Ho pun langsung mengejarnya. Akan tetapi di depan ternyata sudah ada para polisi yang siap menghadang. Alhasil Myun Ho pun memilih untuk kabur. Dan untuk adiknya sendiri telah diamankan oleh pihak polisi Korea Selatan. Di sisi lain, ketika Hae In akan pergi menggunakan taksi, tiba-tiba sopir taksi tersebut dipukul oleh anak buah sang kolonel. Kemudian Hae In pun dibawa dan disekap di sebuah gedung kosong. Lagi-lagi, sang kolonel mengancam Myun Ho dengan menyuruhnya untuk datang menemuinya kembali jika Hae In ingin selamat. Karena Hae In ini sudah dianggap seperti adiknya sendiri dan juga sebenarnya Myun Ho ini tak tertarik dengan berlian itu. Akhirnya Myun Ho pun pergi menemui sang kolonel di gedung kosong tempat Hae In disekap. Sesampainya di sana, Myun Ho melemparkan semua berlian tersebut. Ketika mereka berdua sudah terpojok, dengan terpaksa Myun Ho pun melemparkan sebuah bom tepat di tabung gas. Saat mereka akan keluar, tiba-tiba kaki Myun Ho ditarik oleh salah satu anak buah sang kolonel yang masih hidup. Lantas ia pun menyuruh Hae In untuk segera kabur. Dan ternyata sang kolonel juga belum mati. Tak lama kemudian datanglah Jung Min yang menyuruh mereka berdua untuk menjatuhkan senjatanya. Namun mereka pun tak melakukannya. Sang kolonel malah menyuruh Myun Ho untuk membunuh Jung Min. Dan sebagai gantinya, ia akan memberi kebebasan kepada Myun Ho. Di sini Myun Ho pun bingung apa yang harus dirinya lakukan. Dan pada akhirnya, ia pun lebih memilih untuk membunuh sang kolonel yang selama ini telah memanfaatkannya.
Setelah itu, Jungmin bersama Hae-in membawa Myung-ho ke rumah sakit. Akan tetapi, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Myung-ho yang sudah tidak kuat dengan banyaknya tembakan yang ia terima pun akhirnya mati. Terlihat Hae-in ini sangat sedih atas kematian Myung-ho. Di akhir film diperlihatkan Hae-in yang sedang berjalan dengan adiknya Myung-ho. Mereka berdua pun saling menceritakan Myung-ho ketika masih hidup. Nampaknya Hae-in ini menepati janjinya untuk selalu menjaga adiknya Myung-ho. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Menurutku film ini sih sangat bagus cuy. Emosinya dapet, sedihnya dapet, dan juga adrenalinnya dapet. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu tetaplah lakukan yang terbaik. Ya, walaupun ujung-ujungnya tak sesuai ekspektasi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye-bye.